Halo teman-teman semua, kita mau dengerin firman Tuhan? Yuk! Saya membacakan firman Tuhan buat teman-teman sekalian dari Yesaya pasal 9 ayat yang ke-6. Firman Tuhan berkata, sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang, penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Teman-teman, beberapa waktu yang lalu kita mendengar berita yang viral, yaitu pecahnya kembali konflik antara Israel dan Palestina. Beberapa orang mendukung Palestina dan beberapa yang lainnya ada juga yang mendukung Israel. Nah, di sini aku nggak mau ngajak kita untuk mendukung salah satunya. Aku mau supaya kita lebih banyak berdoa, teman-teman. Karena situasi peperangan itu telah menelan begitu banyak korban jiwa. Teman-teman, peperangan yang terjadi dan terus memakan korban jiwa itu membuat kita bisa bertanya-tanya, di manakah damai itu? Di manakah damai yang dari Allah? Kan ada Allah kan? Apakah Allah tidak sanggup untuk menghadirkan damai di tengah dunia ini? Mengingat ada begitu banyaknya kesusahan dan ada begitu banyaknya korban yang sudah jatuh karena situasi peperangan yang terjadi. Apakah teman-teman juga berpikir dan bertanya seperti itu? Kalau kalian pernah berpikir demikian, itu adalah jenis pertanyaan yang tidak benar dan tidak tepat sasaran. Kenapa kok tidak tepat sasaran? Pertanyaan itu seharusnya tidak kita ajukan kepada Tuhan, kepada Allah. Pertanyaan itu harusnya sasarannya adalah untuk kita sendiri. Jadi bukan karena Allah tidak memberikan damai itu. Allah sudah memberikan damai. Tapi di manakah manusia? Allah sudah memberikan damai. Di manakah hati seorang manusia yang mau taat pada kebenaran itu, sehingga mengikuti kebenaran dan memperoleh damai yang daripada Tuhan sendiri. Jadi bukan karena Allah tidak sanggup, tapi karena manusia yang berdosalah sehingga terjadi kekacauan di tengah dunia. By the way, harapan untuk damai itu bukan hanya untuk situasi perang ya teman-teman ya. Shalom adalah kata Ibrani untuk damai. Jadi saat kita bilang shalom, itu berarti kita mengharapkan keadaan damai sejahtera yang daripada Tuhan hadir dalam diri seseorang. Dan ngomong-ngomong teman-teman, kata shalom yang dari Alkitab dalam bahasa Ibrani tadi itu maknanya lebih luas dan lebih banyak daripada hanya sekedar berbicara tentang damai dalam peperangan. Shalom artinya adalah kedamaian, kesejahteraan, tidak adanya kebencian, tidak adanya ketakutan, tidak adanya kekhawatiran, kenyamanan, keamanan, dan semua hal yang baik dan indah. Jadi shalom itu maknanya luas sekali. Mengharapkan kesejahteraan, damai sejahtera dalam seluruh aspek hidup ini terjadi dan ada di dalam kehidupan kita. Jadi teman-teman, dari pengertian itu sebetulnya berarti kita itu adalah pencari shalom di dalam hidup ini. Kita adalah pencari damai, siapapun kita di tengah-tengah hidup ini. Kita ingin hidup kita nyaman, kita ingin hidup kita happy, kita ingin merasa bahagia, kita tidak ingin gelisah, khawatir, ketakutan, insecure, dan lain sebagainya. Segala hal yang kita harapkan baik dan indah terjadi dalam hidup kita, berarti kita adalah pencari damai dalam hidup ini. Tapi pertanyaannya, apakah kita sudah mencari damai itu di tempat yang tepat? Zaman sekarang ini dunia mudah sekali menawarkan damai, tetapi bukan damai yang sejati, damai yang palsu. Dan kita mudah tertarik. Aku mendengar ada beberapa anak-anak Tuhan, anak-anak muda yang merengek minta gadget dengan harga yang fantastis kepada orang tuanya. Kenapa?
Karena dengan begitu dia dipandang berarti. Beberapa lagi yang lain terus menerus push rank sampai subuh, tidak kenal waktu. Kenapa? Karena ingin dipandang berarti. Yang lainnya lagi nonton drakor sampai larut malam. Tidak peduli waktu juga. Kenapa? Karena ingin dipandang berarti. Setelah dipandang berarti, dia merasa disitulah titik kedamaian yang dia dapatkan. Ketika semuanya sudah didapatkan, apakah itu akan memberikan kepuasan? Enggak kan? Kita akan terus mencari, kita akan terus mengejarnya. Kita akan terus mencari titik-titik kepuasan yang kita anggap akan memberi damai dalam hidup kita. Teman-teman, hari ini kita sudah membaca firman Tuhan. Sekali lagi dari Yesaya pasal 9 ayat yang kelima, firman Tuhan berkata, sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Siapa yang disebut di sini? Seorang anak telah lahir untuk kita. Ini adalah berita nubuatan dari perjanjian lama untuk nanti kedatangan Tuhan Yesus Kristus. Seorang bayi kecil, mungil, lahir di sebuah kandang di kota Bethlehem. Itulah yang diberitakan sebelumnya dari kitab Yesaya pasal 9 ayat yang kelima. Dan dikatakan dia akan menjadi seseorang yang disebut orang penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, dan yang terakhir adalah Raja damai. Teman-teman, Tuhan Yesus Kristus adalah Raja yang membawa damai dalam hidup kita. Memang sih, kadangkala kita di dalam hidup ini ingin mencapai sesuatu, mendapatkan sesuatu, meraih sesuatu, supaya hati kita ini nyaman, supaya kita bisa feeling happy, begitu. Tapi teman-teman, kalau kita pikir lagi lebih dalam, sebetulnya ketika kita mencari semuanya itu, kita tidak akan pernah terpuaskan loh. Kita justru akan terus mencari, sampai kita akhirnya bisa menyadari ternyata di dalam dunia ini segala sesuatunya fana dan tidak akan memberi kepuasan yang sejati. Teman-teman, kalau Tuhan Yesus bilang dia adalah Raja damai, itu berarti dia sungguh-sungguh akan memberikan damai di dalam hatimu, tidak peduli apapun kondisinya. Mau kamu kaya, mau kamu miskin, mau kamu sehat, mau kamu sakit, mau kamu keluarga yang baik-baik, mau kamu keluarga yang tidak baik-baik. Kalau Tuhan bilang dia adalah Raja damai, dia akan beri damai itu dalam hatimu. Itu tidak bergantung dari seberapa mahal handphonemu, tidak bergantung dari seberapa hebat kamu di Mobile Legends, tidak peduli seberapa hebat kamu di sekolah. Damai dari Tuhan itu diberikan buat kamu. Tapi pertanyaannya kan, damai untuk apa? Teman-teman, manusia dalam dunia ini punya satu masalah yang sangat besar. Masalah itu membuat manusia takut. Masalah itu membuat manusia hidup dalam kekhawatiran. Masalah itu membuat manusia minder, insecure, atau juga membuat manusia sombong, membuat manusia punya keinginan untuk mencuri, menipu, membunuh, dan lain sebagainya. Apa masalah itu? Masalah itu adalah dosa. Dan bahkan ketika seseorang ingin melakukan apa yang baik, dia tahu harus melakukan apa yang baik, belum tentu dia bisa melakukan apa yang baik. Kenapa? Karena ada masalah dalam hatinya. Akar masalah dalam hidup manusia itu adalah dosa. Jadi ketika Tuhan Yesus datang memberikan damai di tengah kehidupan ini, yang Tuhan berikan adalah damai dengan Allah melalui dibebaskannya kita dari kutuk dosa. Teman-teman, kita tentu masih mengingat karya Tuhan Yesus Kristus di kayu salib yang sudah berkorban untuk kita. Dia yang tidak bersalah, dia yang tidak berdosa mau menanggung semuanya. Kenapa? Karena dia memberi damai dalam hatimu dan dalam hatiku. Supaya apa? Supaya dosa di dalam hidup kita ini
ditebus, supaya hidup kita dari dosa ditebus. Jadi sekali lagi, damai yang sejati yang sungguh memberikan kita kepuasan atas hidup ini hanyalah damai yang dari Tuhan melalui Tuhan Yesus Kristus. Tapi namanya manusia ya teman-teman ya, kita seringkali masih nego sama Tuhan. Gimana ya? Aku masih ngerasa feeling happy, ngerasa berarti, ngerasa nyaman ketika aku mendapatkan hal-hal yang ditawarkan dunia. Aku mencapai titik-titik tertentu, aku mendapatkan sesuatu, dan itu membuatku merasa nyaman, membuatku merasa berarti. Emang gak boleh mendapatkan semuanya itu? Aku gak bilang gak boleh teman-teman, tapi hati-hati jangan sampai kita meletakkan standar atau patokan rasa bahagia kita, rasa syukur kita, rasa damai kita dari semua yang ditawarkan dunia. Karena semuanya itu fana, semuanya sia-sia. Janganlah kita merasa tidak berarti ketika kita tidak memakai barang-barang branded seperti yang dimiliki teman-teman kita. Janganlah kita merasa minder ketika kita melihat, kok keluarga mereka lebih baik daripada keluargaku ya? Kok keluarganya lebih kaya? Seandainya keluargaku lebih kaya daripada keluarganya, seandainya minimal keluargaku sama keadaan ekonominya seperti dia, pasti aku akan merasa lebih bahagia. Jangan teman-teman. Itu adalah standar kebahagiaan yang palsu, yang iblis berusaha tanamkan dalam pikiran kita, sehingga kita terus merasa tidak terpuaskan dalam hidup ini. Puaslah hanya dengan satu rasa bahagia, satu rasa damai yang sejati, yaitu damai. Damai dari Tuhan melalui Tuhan Yesus Kristus yang sudah mati di kayu salib, tidak menghiraukan segala penderitaan dan sakit yang harus dia tanggung, karena dia mengasihimu. Supaya apa? Supaya damai itu diletakkan dalam hati. Kalian tahu kan lagu ini? Emang sih lagunya bukan lagu rohani, tapi menarik sih kata-kata di awal bait dari lagu ini ya, di awal-awal syair dari lagu ini. Ini mirip banget saat Tuhan Yesus berkata kepada murid-muridnya. Tuhan Yesus waktu sebelum naik ke surga, dia berkata bahwa akan diberikan, diturahkan Roh Kudus kepada kita. Firman Tuhan berkata dalam Yohanes pasal 14 ayat yang ke-27, damai sejahtera ku tinggalkan bagimu, damai sejahteraku ku berikan kepadamu. Dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Jadi kayak tadi, kata-kata syair dari sepenggal sedikit lagu tadi. Kita tak akan pernah ditinggalkan Tuhan. Roh Kudus saat ini ada buat kita untuk memberi damai itu dalam hati kita. Jadi teman-teman, jangan andalkan dirimu pada damai yang fana, damai yang palsu yang ditawarkan dunia ini. Carilah Tuhan, mendekatlah kepada Tuhan, sehingga kamu akan merasakan dan mendapatkan damai yang sejati dari Tuhan Yesus bagi kamu di dalam hidup. Kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih Engkau memberkati kami hari ini, Engkau menolong kami, sehingga kami boleh mengerti bahwa sungguh damai telah Engkau berikan bagi kami, manusia yang berdosa di tengah-tengah dunia ini. Kami tidak mendapatkan kepuasan, kami tidak mendapatkan damai ketika kami mengejar semua yang ditawarkan oleh dunia ini. Karena semua sifatnya fana dan tidak akan pernah memberikan kepuasan yang sejati. Tapi hanya di dalam Engkau sajalah ya Tuhan kami memperoleh damai yang sejati. Damai yang mendamaikan kami manusia yang berdosa dengan Allah yang mengasihi kami. Terima kasih ya Tuhan, tinggallah dalam hati kami menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat yang memberi damai yang kekal itu bagi kami dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa. Amin.